Halo teman-teman, balik lagi nih ngobrolin MotoGP sama Pradana, brother Aing nih. Selendap biasanya gue kalau di kantor emang ngobrolin MotoGP sama lu juga sih. Nah, di akhir video yang kita ngobrolin soal livery MotoGP, lu kan bilang, wah gimana nih kalau Dorna bikin, bukan Dorna berarti ya? Liberty Media ya? Ya, karena kan berita terakhir nih, Liberty Media udah fix mau ngakuisisi nggak cuma MotoGP, tapi semua balap seri yang ada di Road to MotoGP juga. Jadi Lukis ya? semua ke bawah, dan World SBK-nya juga sama bakal diakuisisi juga sama Liberty. Nah, gua ingatnya tuh ya, jadi Liberty Media ini kan dulu sebelumnya kan ya teman-teman tahu lah ya, dia itu perusahaan media konglomerat gede banget, asal Amerika ya dia. Asal Amerika. Gue masih inget banget tuh pas pertama kali F1 diakuisisi sama Liberty Media itu CEO-nya masih Chase Carey. Nah, Kumisnya yang paling gue inget, kumis sama topi ini. Ya, pas dibeli F1 itu sama Liberty Media, gila F1-nya. Langsung lebih mengglobal, anak-anak mudanya jadi doyan, ya gue lihat jadi lebih banyak video meme, video reaction, video meme segala macam. Dan dia ya karena mungkin perusahaan media ya, dia bisa bikin F1 gede banget di Amerika. Dikemas sedemikian rupa jadi lebih menghibur sih kalau kata gue. Dulu masih zamannya Ecclestone kan kayaknya eksklusif banget gitu. Bener-bener. Sekarang jadi lebih masih zaman Ecclestone tuh lu bikin klip F1-nya itu pasti nggak lama langsung di take down. Ya. Tapi begitu diakuisisi sama Liberty, tuh fans-fans tuh kayak dikasih keringanan, dikasih leeway gitu buat bikin fan-made content dari konten-kontennya F1. Nah itu kalau kata gue tuh salah satu kenapa F1 di bawah Liberty itu bisa jauh lebih dikenal orang-orang, meskipun sama kayak MotoGP dia masih di paywall ya, nontonnya tuh nggak ada di TV, nggak ada di normal yang normal lah ya, tinggal ini doang tuh nggak ada. Tapi ada satu, bukan fenomena, ada satu produk yang lahir dari F1 di bawah Liberty Media ini yang bisa dibilang kalau kata gue sih bukan punya andil besar lagi. Jadi sebenarnya bukan alasan tunggal juga, tapi yang paling besar lah kontribusinya bikin F1 jadi jauh dikenal sama fans-fans semua. Dari yang nggak cuma yang tua-tua yang nonton dari zaman Michael Schumacher masih saingannya sama Mika Hakkinen, tapi Gen Z bahkan Gen Alpha tahu DTS, Drive to Survive. Itu jujur ya, gue punya beberapa temen ya, dia nggak ngikutin F1, tapi dia langganan Netflix nih. Lihatlah ini apaan nih, nonton Drive to Survive, tiba-tiba jadi tahu. Bahkan nggak cuma pembalap kayak Max Verstappen ya, Toto Wolff, terus Gunter Steiner gitu. Karena ya Drive to Survive ini dia bukan cuman sekedar ngulas dokumenter atau ngasih tahu season doang. Dia bukan dokumenter yang gue mau nih ya bilang aja lah, bilang nggak terlalu ini. Dia bukan dokumenter yang berbasis fakta. Ya. Nggak 100% berbasis fakta, tapi dibikinin drama. Bahkan sampai akhir-akhir itu jadi kayak ada beberapa sekte bagian fans F1 yang jadi nggak suka DTS karena dramanya terlalu dibuat-buat. Tapi sebenarnya kalau misalkan buat gue tuh justru itu yang bumbunya di situ yang menarik. Karena ini jujur aja sih, orang-orang awam dicekokin balapan nggak bakal nempel. Tapi kalau dilihatin telemetri itu bingung, hilang, keluar, mending masuk kiri keluar kanan, nih masuk kiri keluar kiri lagi, nggak masuk. Justru sisi manusianya ini yang bikin DTS dan intern F1 jadi sangat menarik buat orang-orang awam. Karena di DTS itu kita nggak cuma ngelihat pembalap sebagai pembalap, tapi kita juga melihat pembalap sebagai manusia, drama-dramanya lah, kesulitan mereka di luar lintasan balap lah, dan friksi hubungan kemanusiaannya itulah yang bikin orang senang aja. Karena menurut gue ya, orang itu senang lihat orang ngamuk-ngamuk. Jujur aja, ngeliat Gunter Steiner ngamuk-ngamuk, terus ngomong kasar tuh, gila hiburan banget buat gua gitu kan. Karena kan kita dulu nggak tahu gitu, kayak tim director, terus pembalap gimana gitu. Meskipun ya efek sampingnya karena dramanya ini terlalu kental kali ya. Ada beberapa pembalap udah nggak mau nongol tuh di Drive to Survive. Contohnya Max Verstappen. Sama tadi nggak mau sama sekali, karena kalau misalkan istilahnya semuanya terlalu didramatisir, pasti mereka juga nggak sesuai fakta nih gitu. Kayaknya gue nggak segininya juga kan. Karena konteksnya teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi Max Verstappen ini di Drive to Survive dibikinnya tuh kesannya dia musuhan sama Lando Norris. Padahal kan brother gitu. Biasa aja. Ya ibaratnya teman main simulator gitu juga kan. Dan sebenarnya kalau kata gue sih, pembalap mau F1 mau MotoGP World Superbike, sesama pembalap itu sebenarnya nggak musuhan gitu. Apalagi musuhan kalau di lintasan doang. Di lintasan doang. Cuma di Drive to Survive dikemasnya mereka berdua ini rival gitu. Ya rival tapi nggak segitunya lah gitu.
Nah, gimana kalau, jadi kan Liberty Media ini, seingat gue ya, Iya. beritanya itu dia ngejual saham jadi F1 untuk ngakuisisi MotoGP dari Dorna. Karena ya mahal banget gitu kan. Dan apa namanya, jatuhnya jadi kalau misalkan Liberty ini nggak jual saham mereka di F1, nggak jual sebagian, itu bakal kena getok sama komisi anti monopolinya Di Eropa. Ya. Uni Eropa. Jadi kalau Liberty ini punya F1, punya MotoGP, dia tuh bisa ngatur semua balapan Ya, makanya puncak itu, gitu kan. nah, Kacau sih itu sih. Nggak boleh. Jadi harus dijual, dan akhirnya nih Liberty Media, kan lu bilang kan kemarin sempat nongol-nongol ya, Iya, di sempet pedok nongol di gitu pedok. kan, ngeliatin oh ini yang namanya MotoGP gitu kan, jauh banget nih sama F1. Tapi udah ada kemungkinannya. Nah, balik lagi ke Drive to Survive. Kalau misalnya ada Drive to Survive di MotoGP, kalau kata lu gimana, Pra? Karena seingat gua dulu sempat ada, Pra. Nah, sebenarnya ada apa? Gue lupa nama seriesnya apa, tapi dia nongol itu di Amazon ya kalau nggak Dan salah. jelek banget. Kenapa Iya. coba? Karena di dubbing gitu. Aduh. Iya, sebenarnya kalau usah di subtitle masih mending ya. Ya, di dubbing itunya. Ah. Waduh. Padahal semua pembalap MotoGP itu bahasa Inggrisnya mungkin nggak Sebagus F1 lah. ya, Nggak tapi sebagus pembalap F1. lancar gitu. Ini di dubbing dong. Aduh, kacau banget gitu. Dan apa namanya, nggak sempet di region lock juga kan? Ya, itu zaman-zaman Juan Mir juara dunia kan, inget gue ya? Oh, kayaknya Apa Quartararo ya? 2020 2021 deh kayaknya gua. kayaknya udah Bagnaia deh 2022. Bagnaia ya? Kayaknya. Nah, jadi kayak kurang aja gitu ya di dubbing. Akhirnya kan si MotoGP-nya bikin sendiri kan yang dia serial itu tuh. Iya. Jadi dia ngulas khusus persaingan-persaingan pembalap yang untuk juara dunia itu kan, yang 2022 tuh. Nah, kalau dibikin kayak Drive to Survive, gua dukung, Pra. Sama. Karena kalau buat gua tuh di TS itu nge-hard carry F1 banget. Ya, bener. Karena sebenarnya kalau misalnya lu nonton balapan F1, bosan. Bosan. Gua yang fans F1 aja ngakuin, lu nonton F1 tuh kalau nggak ada Kopi 2 gelas. kalau nggak ada kopi 2 gelas sama lagi balapan yang nggak ada beda-beda strategi, entah itu gara-gara degradasi ban atau pis atau beda strategi atau apa tuh bosen. Udah lu dari awal balapan sampai akhir balapan, kalau nggak ada yang DNF, nggak ada safety car, nggak ada apa tuh udah gitu-gitu aja. Ya, benar. Sementara kalau misalkan lu nonton MotoGP, mungkin Balapannya di era sebenarnya lebih seru. mungkin di era Aero ini nggak seseru Ya, benar. nggak seseru dulu sebelum Aero ini jadi sangat-sangat masif, tapi seenggaknya masih ada overtake lah. Ya, overtake-nya lebih barbar juga kan. Kayak kemarin banget di Jerez, Ya. Marquez sama Bagnaia Ya. sempet nyenggol tuh, ya kan? Ya. Makanya lebih seru, dan kata gue sih karena kombinasi dua faktor ini, kalau misalkan Liberty Media bisa bikin Drive to Survive dan mungkin ngambil pelajaran dari Drive to Survive yang di F1, mungkin dramanya nggak usah terlalu di Ya. lebay-lebayin. Terus kalau misalkan kalau bikin episode tuh secara kronologi bener, jangan bilang footage-nya apa, ternyata radionya dari balapan apa, beat beda, itu jangan. Ya. Itu harusnya sih bisa jauh lebih. Pakai produsernya Drive to Survive aja, kalau enggak. Nah, bisa tuh, bisa. Dan juga F1 kan, MotoGP kan nggak MotoGP yang di bawah FIM ini kan, FIM nggak sesaklek FIA ya, Ya. soal berbahasa yang Berbahasa binatang. berbahasa binatang. Jadi harusnya bisa lebih seru lagi dan bisa lebih bikin MotoGP itu jadi lebih terkenal lagi. Dan kalau misalkan sesi Drive to Survive-nya MotoGP itu barengin sama polisi-polisi lain yang dilakukan Liberty Media oleh F1, kayak misalkan copyright infringement-nya nggak terlalu dicekek banget, jadi konten-konten fan-nya itu bisa jadi lebih bagus lagi, itu harusnya popularitas MotoGP bisa jadi jauh lebih bagus ya. Karena bahkan kalau misalkan lu lihat aja tuh, kalau misalkan MotoGP bikin woro-woro gitu, pasti budaya itu Spanyol banget. Ya. Kolaborasinya sama Karena- tim bola. Ya. Kalau misalkan F1 kan sama fashion, sama musik. Ya, itu sih gue juga pengennya gitu ya. Jadi ngomongin soal copyright itu. Kalau teman-teman lihat dari channel ini, nggak pernah pakai video, Iya. pakai foto. Kenapa? Kalau pakai video pasti dolar kuning. Iya, kelar, udah kelar. Kena copyright. Itu Iya. tuh, gua nggak sukanya dari zaman dulu. Dorna itu kayak terlalu eksklusif banget gitu. Benar. Akhirnya ya konten-kontennya jadi terbatas gitu kan, orang-orang males lah gitu. Padahal kalau bisa dibikin lebih bebas gitu kan, pasti cuan-cuan juga lah Iya. intinya lah gitu. Karena kasarnya fan-made content itu marketing gratis. Iya. Ya kan? Mungkin brand image-nya jadi nggak kayak mungkin Dorna jadi nggak bisa ngontrol brand image Ya. MotoGP sama MotoSPK atau apalah itu kayak gimana. Tapi ada quote tuh apa namanya? Every Bad publicity. bad publication is a good publication lah intinya. Intinya Semua publikasi itu bagus, mau Iya, bagus mau jelek. mau Gitu. jelek. Karena itu mendorong orang-orang buat ngomongin Nah. brand lo. Kalau misalkan MotoGP, WSBK itu udah muncul di
apa ya bahasa Inggrisnya zeitgeist. Ya, zeitgeist. Benar. Kalau misalkan MotoGP WSBK semua kejuaraan balap motor ini bisa muncul lagi di zeitgeist masyarakat awam, mungkin nih kita circling back lagi ke episode sebelumnya. Ya. Bukan nggak mungkin meskipun prestasi yang belum segacor itu livery MotoGP ada lagi di ya. Indonesia. Bagus itu. Nah, gue juga ngelihatnya ya, Drive to Survive ini kan pastinya muncul karakter-karakter yang kocak gitu kan. Kalau di MotoGP juga banyak gitu karakter kocaknya gitu. Marc Marquez itu kan kurang kocak apa coba? Iya. Tingkahnya itu mau juara, mau apa tuh. Lihatnya setiap kali dia ke Indonesia tuh jogetnya di TV swasta. Semua joget yang lagi ngetren ngikut lah dia. Sosok-sosok di baliknya. Tardozi itu kan kurang aki-aki kocak gimana gitu kan. Frankie Kaccedi kalau ngomong suka sembarangan. Jack Miller, wah itu udah pasti sensor terus tuh kalau Jack Miller. Terus mungkin kalau misalkan yang di luar balapannya, agennya kayak Carlo Pennant. Playboy itu Flavio Briatore-nya MotoGP. Ya, Carlo Pennant tuh mantan manajernya Rossi, Sebastian ini ya. Ini. Wah ini, party terus. Jadi gimana ya kata teman-teman? Kalau misalnya ada serial seperti Drive to Survive buat MotoGP bakal kayak gimana komentarnya? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya kita ngobrolin apapun deh tentang balapan motor ya. Iya nih, mau ngangkat jemuran dulu. Kolor nih belum di ini nih. Sekian dan terima kasih, dadah.